Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah dalam rangka memperingati dan memaknai kenaikan Yesus ke sorga. Sekalipun sampai saat ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, namun tidak akan mengurangi rasa syukur dan sukacita dalam hidup persekutuan jemaat Tuhan. Semoga kita semua tetap sehat dan limpah sukacita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan ibadah saat ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 8 ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah kita saat ini memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Saudara,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sejenak pembacaan nats pembimbing kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Nats firman Tuhan berbunyi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dan geloranya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut nas pembimbing kita hari ini melakukan PKJ nomor 98 baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan dalam rangka memperingati dan memaknai kenaikan Yesus ke surga dalam perjalanan iman kita hari ini. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, ada sukacita kami alami, kami rasakan hari ini. Diperkenankan lagi bersama-sama memaknai dan memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga dalam kehidupan iman kami saat ini. Walaupun ibadah kami hari ini masih tetap ibadah di rumah-rumah jemaat-Mu, namun sungguh kami percaya bahwa kami dalam iman percaya kepada-Mu kini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu di dalam Roh Kudus kiranya juga hadir menjamah dan mengurapi seluruh jemaat-Mu di rumah-rumah mereka masing-masing, sehingga persekutuan ibadah kami hari ini benar-benar bermakna dan memberikan dampak bagi kehidupan iman kami. Saatnya akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya oleh kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus menjamah dan mengurapi kami semua, menuntun pikiran kami supaya kami dimungkinkan mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan hari ini. Karena itu kami sudah menantikan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, perikop firman Tuhan untuk hari ini dalam memperingati dan merayakan
kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bacaannya dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semuanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera hari ini masih tetap menjadi bagian kita, kendati pun kita masih tetap di rumah masing-masing. Melalui ibadah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga hari ini, kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan iman kita hari ini, yang sudah kita baca melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Bapak Saudara, hal ini perlu untuk kita perbaharui lagi dalam pemahaman, dalam ingatan, dan bahkan dalam iman kita. Apa sebenarnya arti hari kenaikan Yesus ke sorga? Mengapa diperingati? Apa makna imannya dalam kehidupan kita hari ini? Bapak Saudara, pertanyaan ini pada prinsipnya tidak mudah untuk dijawab, tetapi melalui kesaksian firman Tuhan, maka ada beberapa hal yang menjadi alasan apa makna kenaikan Yesus ke sorga dalam kehidupan iman kita hari ini. Kendati pun Bapak Saudara, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa salah satu perayaan gerejawi yang paling sunyi adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Ada beberapa makna yang terkandung dalam peristiwa
kenaikan Yesus ke sorga, sehingga gereja-gereja dari dulu sampai hari ini memperingatinya menjadi sebuah perayaan gerejawi. Yang pertama adalah bahwa dengan kenaikan Yesus ke sorga, itu juga mengingatkan bagi kita bahwa sebuah zaman baru telah dimulai. Ada fase baru dalam kehidupan iman para murid saat itu, para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula sedang dimulai. Bahwa kendati pun Yesus sudah meninggalkan mereka saat itu, tidak berarti bahwa pelayanan misinya di dunia ini menghadirkan kerajaan Allah berhenti. Jadi bahasa saudara, makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita bahwa zaman baru dimulai, bahwa orang bisa berganti. Yesus kembali ke sorga, para rasul melaksanakan pekerjaan dan para rasul juga sudah tidak ada. Dilanjutkan dengan bapak-bapak gereja, dilanjutkan dengan para misionari, dan bahkan kita hari ini hendak mengatakan bahwa pekerjaan layanan misi Allah di dunia ini tidak boleh berhenti. Harus terus-menerus berjalan, berkembang. Nah, kemudian dalam konteks kepemimpinan, bahwa selama kurang lebih 3 tahun Yesus mengarahkan, menuntun, mendampingi, memperlengkapi murid-muridnya untuk tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Maka sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, Yesus tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengalihkan pelayanan dan kepemimpinan. Artinya Yesus tahu kapan dia harus pergi dan harus berhenti supaya generasi baru muncul. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yohanes pasal 14, Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya, kerinduannya bukanlah untuk terus dikenang sebagai pemimpin, tetapi yang Yesus sangat dambakan, rindukan adalah murid-muridnya melakukan hal-hal yang besar daripada dia. Artinya lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman ini kita menarik kesimpulan pertama bahwa makna kenaikan Yesus ke surga bahwa pelayanan, misi, kesaksian harus terus menerus dilaksanakan sampai hari ini. Lalu arti selanjutnya dalam pemahaman iman kita adalah bahwa dengan kenaikan Yesus ke surga atau peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga mau mengatakan bagi kita bahwa kehidupan iman sudah berubah. Tidak lagi beriman secara fisik, iman fisikal maksudnya. Tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga, maka saatnya murid-murid orang Kristen dulu sampai hari ini harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahasa saudara, iman secara fisik Pak Pendeta gambarkan adalah iman seperti kanak-kanak. Kalau seorang anak-anak tidak melihat orang tuanya, maka tentu dia mencari dan menangis, tidak mau ditinggalkan. Tetapi iman yang dewasa adalah iman yang kendati pun tidak melihat secara langsung, tidak bertemu, tidak melihat dengan mata kepala, tetapi percaya. Itu yang Yesus bilang sama Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Itu yang kita jalani dan imani sampai hari ini. Jadi kenaikan Yesus ke sorga memberi fase baru dalam hal iman. Bahwa kita beriman bukan lagi karena fisik, karena kebendaan, karena begini dan begitu, tetapi karena percaya. Itu yang dimaksud dengan berbahagia. Bahasa saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kini gereja masa kini, kita di sini terus melanjutkan pelayanan. Lalu bagaimana kesaksian firman Tuhan yang kita sudah baca dalam perikop Kisah Para Rasul pasal 1. Bahasa saudara,
sejenak mari kita perhatikan perikop ini. Ada 4 hal yang menjadi penekanan utama kisah kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, mulai ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul, yang dimaksudkan adalah para murid dan juga orang-orang Kristen yang mengikutinya. Mereka bertanya setelah Yesus menjelaskan ayat 1 sampai 5. Ini yang tidak kita baca tadi. Ayat 1 sampai 5 di mana Yesus mengadakan jamuan atau makan bersama. Jadi sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus mengajak murid-muridnya berkumpul lagi dalam persekutuan makan. Ayatnya yang keempat, pada suatu ketika ia makan bersama-sama. Yesus selalu memaknai makan bersama dengan murid-muridnya dan juga dengan orang lain. Di sini Yesus hendak membuktikan bahwa dengan makan bersama, ia benar-benar hidup dari kematiannya itu. Selain dari itu juga bahwa melalui duduk makan bersama dalam persekutuan meja itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk membuka pikiran para murid. Yesus hendak membuka cakrawala berpikir para murid, memulihkan. Tetapi sayang, apa yang Yesus sampaikan belum dimengerti betul oleh murid-muridnya. Karena itu ayat 6 muncul, maka bertanyalah mereka. Itu yang kita baca di ayat yang ke-6. Bapak saudara, apa yang mau dikatakan dengan pertanyaan para murid ini? Bahwa ternyata para murid masih terobsesi dengan kerajaan. Sayang, Yesus menginginkan kerajaan sorga, kerajaan Allah, ayat yang ketiga bagian terakhir. Bahwa ketika Yesus menampakkan diri berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang apa? Temanya cuma satu, kerajaan Allah. Tetapi ternyata murid-murid masih terobsesi, masih mendambakan, merindukan amat sangat tentang kerajaan dunia, kerajaan Israel. Pertanyaannya atau pertanyaan murid-murid kepada Yesus sebenarnya menunjuk pada kepentingan mereka, kerajaan mereka, bukan kerajaan Allah yang Yesus inginkan dan dambakan bagi kehidupan pelayanan mereka. Di sini kita lihat pokok pemahaman mereka berbeda dengan yang Yesus dambakan, rindukan. Mereka mendambakan pemulihan hidup mereka. Mungkin mereka pikir bahwa Yesus ini telah menang terhadap musuh-musuhnya melalui kebangkitannya. Maka saatnya mereka akan mengambil alih kepemimpinan atau pemerintahan dari Romawi. Bahwa dalam pikiran murid-murid masih menyimpan atau dalam hatinya masih menyimpan kerinduan untuk tampil sebagai pemenang dan menjadi pemimpin. Dan kalau Yesus menjadi pemimpin itu berarti bahwa murid-murid juga akan menikmati, paling tidak di sekitar Yesus sebagai raja atau sebagai pemimpin. Karena itu dia bertanya, kapan Yesus memulihkan kerajaan mereka, kerajaan Israel? Nah, Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, persepsi teologi ini, pemahaman ini seringkali menjadi cerminan hidup iman kita sehari-hari. Seringkali iman kita masih begitu kental, masih begitu melekat, upaya untuk memuliakan diri, untuk menciptakan kerajaan-kerajaan kecil dalam hidup kita. Bahasa saudara, ini menjadi ancaman gagalnya terwujud kerajaan Allah. Atau yang menggagalkan terwujudnya kerajaan Allah adalah munculnya kerajaan Israel dalam tanda kutip. Kerajaan Israel yang dimaksud ini adalah kerajaan yang menunjuk pada kemuliaan diri sendiri, kepentingan sendiri. Saya tidak tahu, tetapi dalam realitas hidup berjemaat di mana-mana, kerajaan Israel ini seringkali muncul. Mementingkan diri sendiri, keluarga sendiri,
jemaat sendiri, kelompok sendiri. Ini masuk nuansa pertanyaan tadi. Kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena itu Yesus tidak menjawabnya. Yesus mengoreksi pertanyaan ini karena Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Jawabnya, kau tidak perlu mengetahui waktu dan kapan terjadinya itu. Karena itu arahkan perhatian Yesus mengubah. Karena itu janganlah pikirkan soal kerajaan Israel. Kita lihat ayat yang ke-8. Yesus, ini makna yang kedua perikop ini. Kamu harus menjadi saksi. Saudara, ini tugas yang mereka. Daripada bertanya, kapan-kapan, lebih kamu menjadi saksiku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Bahasa saudara, saya jelaskan di sini penekanannya menjadi saksi berbeda dengan bersaksi. Menjadi saksi tidak sama dengan bersaksi. Karena itu para rasul dipanggil, ataupun gereja dipanggil, atau kita dipanggil hari ini untuk menjadi saksi Kristus. Tidak hanya sekedar bersaksi. Kalau bersaksi ini subjektif, atau yang mohon maaf pakai bahasa keren verbalistik, dengan ucapan. Bersaksi artinya mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata. Tetapi menjadi saksi artinya menjadikan seluruh hidup kita menjadi cerminan bagi kerajaan Allah atau bagi Kristus untuk orang lain. Itu yang membedakannya. Bersaksi belum tentu menjadi saksi. Namun menjadi saksi otomatis bisa bersaksi. Karena itu Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku kalau kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara, ini perlu diperhatikan. Apa arti menjadi saksi? Apa arti menjadi saksi Kristus dalam konteks kita hari ini? Begitu banyak orang keliru memahami menjadi saksi. Seringkali tugas panggilan sebagai saksi Kristus hanya dipahami sangat sempit dan dangkal. Seakan-akan bahwa bersaksi ini adalah pergi memberitakan Injil dengan cara berkhotbah kemana-mana, dengan cara menginjili orang, ber-PI. Sekali lagi ini tidak salah. Berkhotbah kemana-mana memberitakan Injil, iya. Ber-PI di mana-mana, iya. Tetapi yang harus dipahami bahwa bersaksi tidak hanya sekedar ber-PI, apalagi mau mengkristenkan orang lain. Ini sangat dangkal. Karena yang diharapkan oleh Yesus menjadi saksi kita hari ini adalah bahwa kita percaya di dalam Yesus Kristus sehingga kehidupan kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang sudah diubah oleh kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi kesaksian kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan diperhatikan, saya kira Pak Pendeta berkali-kali jelaskan, ada 3 tempat yang ditunjuk. Ini menjadi simbol bagaimana jangkauan pelayanan kita. Kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea. Ini Yerusalem, Yudea, Samaria. Yesus memulai menunjuk tempat titik Yerusalem, lalu meluas ke provinsi Yudea, lalu ke provinsi lain Samaria, walaupun masih bagian dari Israel tapi sudah tidak dianggap. Dari Samaria lalu ke seluruh bumi atau ke ujung bumi. Kalau ujungnya bumi di mana? Padahal menurut ilmu pengetahuan bumi ini bulat. Di mana ujungnya bumi? Kalau
bumi ini bulat berarti ujungnya tidak ada. Itu juga berarti bahwa pelayanan kita akan terus menerus berjalan sampai akhirnya. Bersaksi bagi Tuhan itu akan terus menerus. Sayang, seringkali ini menjadi bermasalah dalam hidup. Seringkali kita tidak menjadi saksi yang efektif dengan baik oleh karena banyak faktor. Seringkali kesaksian kita cenderung hanya berputar-putar. Kelemahan terbesar gereja hari ini, atau baca orang Kristen atau kita lah, seringkali membuat pekerjaan Tuhan mandek, tidak pindah dari Yerusalem ke Yudea, ataupun kalau bisa hanya pindah dari Yerusalem Yudea itu masih satu. Tetapi kalau mau pindah ke Samaria yang sudah menjadi campuran, sudah mulai sulit, apalagi kalau mau ke ujung bumi. Bapak saudara, kita jujur mengakui bahwa kadang-kadang gereja terjebak pada sikap hanya berpikir Yerusalem atau hanya lingkungan sendiri atau kerabat sendiri. Sehingga saya sampaikan bahwa terkadang kelemahan yang paling besar bagi kita adalah membuat pekerjaan Tuhan mandek dan berhenti di dalam dunia kita yang sempit. Kita amat sibuk dan giat melayani di mana-mana, tetapi sayang itu hanya terjadi di dunia kita yang kecil. Kita hanya berputar-putar, berlari-lari di dunia kita yang sempit. Mohon maaf, mungkin seperti kata di bawah tempurung. Bahkan parahnya kalau kita menganggap bahwa gereja kita atau lingkungan kita lah ujung dunia kita. Bapak saudara, ingat, musuh terbesar dari iman Kristen, musuh terbesar bagi kita bukanlah orang-orang yang membenci dan yang tidak seiman dengan kita, melainkan musuh terbesar kita adalah kenaifan dan kepicikan kita sendiri. Kalau kita mencermati kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, coba Bapak saudara-saudara temukan bahwa musuh yang terbesar dari Yesus bukanlah pasukan Romawi yang bersenjata dan kafir itu. Sekali lagi saya ulang, musuh terbesar dari Yesus dalam pelayanannya kurang lebih 3 tahun menurut kesaksian Injil adalah bukan pasukan Romawi, bukan kekaisaran Romawi yang lengkap dengan persenjataan dan yang tidak mengenal Allah itu. Tetapi musuh terbesar Yesus justru orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, yang siang malam membaca Taurat. Dia adalah seorang pemimpin-pemimpin yang saleh, seperti yang kita renungkan beberapa waktu lalu, kisah Stefanus. Namun pikiran mereka sempit dan picik. Mereka hanya tekstual atau hanya tertulis, tidak kontekstual, sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Jadi penghambat kerajaan Allah yang pertama tadi adalah kerajaan Israel. Lalu yang kedua adalah munculnya dari cara kerja dan pola pikir kita yang sempit, cakrawala yang tidak luas. Karena itu berupayalah kita harus terus-menerus berpikir global namun tetap bertindak lokal. Pada beberapa waktu lalu pemuda saya berikan nasihat, karena cenderung ini dibalik. Terkadang pemuda maunya berpikir lokal tetapi selalu bertindak global. Terbalik. Yesus menginginkan kita berpikir luas, cakrawala, buka cakrawala seluas-luasnya. Tetapi harus tetap bertindak lokal dulu. Sedikit demi sedikit, step by step. Terkadang kita maunya langsung ke ujung bumi, padahal pikiran kita hanya di Yerusalem. Saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah Yesus berbicara, kita lanjutkan tadi ini. Terangkatlah ia dan hilang dalam pandangan. Nah, saudara, apa makna peristiwa Yesus naik ke sorga lalu tiba-tiba muncul
dua orang malaikat menegur orang-orang Galilea itu dalam hidup iman kita. Apa makna teguran malaikat ini? Jangan sampai teguran ini masih menjadi bagian kita hari ini seperti yang diuraikan sebelumnya. Saudara, bahwa pandangan para murid ke langit ini menjadi simbol dari sikap dan pikiran mereka yang masih dipenuhi dengan lamunan, menghayal tubuh Kristus yang sudah lenyap dalam pandangan mereka. Walaupun itu mereka masih tetap menatap ke atas, sehingga boleh dikatakan mereka terbenam atau larut dalam imajinasinya, fantasi rohani. Ini istilah keren. Banyak orang Kristen terbuai dan bahkan larut dalam fantasi rohani. Akibatnya apa? Mereka lupa akan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Banyak orang Kristen yang selalu menengadah ke langit. Mereka menengadah ke langit, mereka menatap sorga terus menerus, padahal Yesus telah membawa sorga datang di dunia ini. Karena itu ketika mereka menatap terus ke atas, dia ditegur, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Apa artinya bagi kita Bapak Saudara? Sebagai orang Kristen atau gereja hari ini, kita diingatkan untuk tugas dan fokus pada pelayanan kita di dunia ini. Arahkan pandangan kita ke dunia ini, ke sekitar kita. Pandanglah di dunia ini. Jangan pandang ke atas. Pandang sekitar kita, bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita. Di sekitar kita, di lingkungan kita banyak orang yang menderita dan bergumul. Disitulah kita semestinya hadir, menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, terkadang gereja atau orang Kristen mudah tertegun, terpesona dengan peristiwa-peristiwa yang adikodrati, supranatural dan seterusnya. Tetapi melalui firman ini, mari kembali sadar bahwa kita ada di dunia ini. Kita tidak terangkat ke sorga, belum. Saatnya kita akan diangkat bersama dengan Kristus. Tetapi belum, walaupun kita masih menantinya sampai hari ini. Dalam penantian bahwa kita akan diangkat bersama dengan Yesus di awan-awan, itu janji iman pengangkatan. Walaupun bagi orang-orang Protestan tidak terlalu familiar ini namanya pengangkatan. Tetapi akhir hari ini, kalau ada Bapak Saudara yang membaca buku Kristus dan COVID-19, maka yang paling banyak disoroti adalah sekarang ini masa-masa penantian untuk pengangkatan orang percaya. Karena itu waspada dan berjaga-jagalah dalam iman. Tapi yang diurai dengan firman ini mau mengatakan bahwa sambil kita menantikan Yesus yang akan datang seperti ketika dia naik itu, maka pandanglah sekitar kita. Tunaikan tugas tanggung jawab pelayanan kita sebagaimana mestinya. Bahwa di sekitar kita ada begitu banyak rintihan, ada begitu banyak pergumulan dan bahkan penderitaan di tengah-tengah dunia ini, penuh dengan kepahitan hidup. Karena itu jangan terus melamun menghayal tentang hal-hal rohani, tapi mari memperhatikan kehidupan di sekitar kita. Itu adalah buah kesaksian pelayanan kita. Jadi saudara, bersaksi bagi Kristus berarti kita memperlihatkan, mempraktekkan, atau kalau mau bahasa kerennya memproklamirkan gaya hidup yang sudah dijamah oleh Roh Kudus melalui sikap jujur, peduli, perhatian, pelayanan dan bahkan berbagai sikap lainnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan yang terakhir, setelah semuanya mereka sudah diingatkan, mereka juga sudah diberi tugas tanggung jawab. Lalu yang ketiga mereka juga ditegur. Lalu bagian yang terakhir ayat yang ke-12 sampai 14, akhirnya mereka sadar. Saudara, ayat 12 sampai 14 ketika mereka kembali, rasul-rasul itu apa yang Yesus harapkan sudah mulai nampak dalam persekutuan mereka. Mereka sudah mulai diubahkan dengan hidup sehati. Mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka mulai berkumpul bersama sebagai persekutuan.
tidak lagi seperti sebelumnya. Jadi ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16 ini 14 mau mengatakan bagi kita bahwa buah-buah dari penjelasan dan jamahan Yesus dalam hidup mereka, penjelasannya sudah mulai mereka wujudkan dalam hidup persekutuan. Ada nama-nama mereka disampaikan di situ. Mereka juga mulai tenang, mereka mulai mempersiapkan diri untuk menanti jawaban dari Tuhan tentang janji dari Tuhan akan dinyatakan dalam turunan Roh Kudus. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ini penjelasan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun menyertai, memaknai firman Tuhan bagi masing-masing kita dalam rangka memaknai kenaikan Yesus ke sorga, sehingga yang pertama iman kita semakin dewasa. Orang dewasa akan mampu bertindak secara dewasa, berpikir dewasa, mandiri, dan bahkan bertanggung jawab, setia, jujur, bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab. Yang kedua adalah iman yang dewasa adalah iman yang terus menerus mengupayakan pelayanan untuk terus berjalan, tidak menciptakan kerajaan sendiri tetapi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui berita pertobatan dan pengampunan harus kita sampaikan di tengah dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah bahwa iman yang dewasa yang sudah ditinggalkan oleh Yesus dan terus berkarya dalam hidup adalah iman yang diwujudkan lewat perbuatan. Tidak memandang ke langit tetapi melihat di sekeliling. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, perhatian dan pelayanan. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian uraian firman Tuhan. Semoga Roh Kudus menjamah dan memberkati, memateraikan firman-Nya dalam hati jiwa kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak saudara, kita merespon firman Tuhan saat ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 225 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak saudara jemaat, saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Karena itu Bapak saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan. Karena itu kita menyanyikan Kidung Jemaat 222 bait pertama dan bait yang keempat sambil persembahan masing-masing dinyatakan di rumah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Saudara kita bawa seluruh harapan kerinduan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, segala sukacita syukur kembali kami nyatakan kepadamu saat ini. Di tengah-tengah ibadah memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga dalam kehidupan iman kami hari ini. Bahwa firman-Mu telah disampaikan diurai lagi di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Melalui uraian firman-Mu kiranya hati jiwa kami kembali dicerahkan, dijamah dan dipulihkan untuk kembali melanjutkan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Menjadi saksi yang setia, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menyatakan berita pengampunan dosa, pertobatan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya melalui uraian firman-Mu, iman kami juga semakin diteguhkan dalam iman pengharapan menantikan kembali kedatangan-Mu untuk mengangkat kami bersama dengan Dikau di awan-awan sebagai orang-orang yang setia sampai akhir di dunia ini. Kiranya dengan kuasa firman-Mu akan menjadikan kami orang-orang yang tekun dalam tugas tanggung jawab sebagaimana yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terpuji Engkau ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Saatnya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka sebagai suami, sebagai istri, berkati sebagai keluarga bersama dengan anak-anak. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kekuatan, sukacita dan bahkan segala berkat-Mu dalam hidup rumah tangga jemaat-Mu. Di tengah situasi yang sulit yang masih kami alami hari ini, kami tetap percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kiranya dengan persekutuan, kiranya dengan iman yang sama, melalui firman-Mu hari ini, jemaat-Mu masing-masing semakin diteguhkan untuk terus tekun dan sabar menjalani kehidupan ini sampai akhirnya. Tuhan berkenan memulihkan dan mengembalikan kehidupan umat-Mu di dunia ini sebagaimana mestinya. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, berkenan Tuhan menghentikan penyebaran virus corona ini, mengaruniakan kekuatan, stamina yang baik, kesehatan,
imun tubuh yang kuat untuk seluruh jemaat-Mu, baik orang tua, anak-anak, maupun untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun. Kiranya atas perkenaan dan perlindungan-Mu ya Tuhan, kami mampu melewati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Orang tua kekasih Bapak Solemandi, Bapak Robert Sirenden, Bapak Jede Parua bersama dengan Ibu di rumah, Bapak Yohanes Sapi, Ibu Satu, membutuhkan topangan iman, dukungan doa dari seluruh jemaat, seluruh keluarga. Kami mohon Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu bagi keluarga, bagi orang tua kekasih kami. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam persekutuan, berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Penatua dan Syemasi, berkati badan pekerja majelis jemaat, berkati koordinator-koordinator dapel, berkati pengurus-pengurus kategorial yang terus berupaya untuk menjadi bagian pelayanan di tengah jemaat-Mu, secara khusus bagi anak-anak pemuda-pemudi-Mu yang menjadi bagian dari tim multimedia yang terus menyatakan pelayanan ke jemaat-jemaat di rumah-rumah melalui rekaman live streaming. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan mengaruniai kesehatan stamina yang baik, semangat untuk terus menyatakan yang terbaik bagi Tuhan, bagi jemaat melalui pelayanan saat ini. Berkati kantoria, berkati organis, berkati tata usaha koster, bahkan berkati seluruh jemaat-Mu. Kiranya masing-masing mereka terus berlimpah-limpah sukacita, tidak akan berkekurangan apapun. Pelihara kehidupan mereka Tuhan, jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari segala kecelakaan dan bahkan sakit penyakit apapun. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Harapan kerinduan kami untuk jemaat-Mu di hari kenaikan Yesus ke sorga saat ini, kami sampaikan semuanya kepada-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang terus-menerus berkarya dan terus menyatakan sukacita dan berkat dalam hidup kami. Bapa di sorga Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Berkati seluruh hidup kami, berkati persembahan syukur yang dinyatakan oleh jemaat-jemaat-Mu kendati pun dalam suasana sulit hari ini. Kami percaya bahwa ada begitu banyak cara Tuhan pakai untuk menghadirkan berkat-Mu dan kebutuhan hidup jemaat-Mu, sehingga tidak akan berkekurangan apapun di rumah mereka masing-masing. Sambut sempurnakan ucapan syukur jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga juga menjadi alat-Mu yang baik untuk menyatakan kesaksian dan pelayanan di tengah jemaat-Mu saat ini. Ampuni dosa kami, dengarkan dan kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Karena itu mari kita berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 432 baitnya yang pertama. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin.
Saudara, ibadah ini akan selesai, karena itu pergilah, jadilah saksi yang setia di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah lingkungan di mana kita ada, bahkan di tengah persekutuan. Dan sebagai jaminanmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Gembala yang setia, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan terus-menerus menuntun dan menyertai, bahkan memperlengkapi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dengan segala berkat-Nya, dengan segala kekuatan, dengan segala kesehatan dan semangat, sehingga kamu terus-menerus maju dalam segala hal, berlimpah-limpah sukacita dan berkat-Nya. Bahkan Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai sepanjang jalan yang kamu lalui, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Atas nama majelis dan seluruh anggota Jemaat Efrata mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani pada hari ini, juga Kantoria, Organis, dan seluruh tim multimedia yang sudah melakukan pelayanan sesuai dengan talenta masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari pada hari ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat memaknai kenaikan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.